Oke guys, jadi di video kali ini, ups, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin aku Irdil Yuzakia dari Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian hasil analisisku tentang industri catering Mambreng dengan analisis 4 tools. Apa aja ya 4 tools itu? Yuk simak penjelasannya. Metode yang pertama yakni adalah social mapping, di mana metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial kehidupan sehari-hari antara pemilik usaha dan karyawan, serta menggambarkan secara umum jenis industri yang digeluti. Industri catering Mambreng ini berada di Desa Pejangganan Mayar Gresik, tepatnya di Kampung Pesisir RT 6 RW 1. Meski tergolong sangat muda, industri ini berkembang cukup baik loh. Saat ini Ibnu Aziza memiliki 1 karyawan borongan yang berasal dari lingkungannya sendiri. Catering nasi Mambreng ini menyediakan menu yang beragam: nasi cumi, tahu telur balado, krengsengan ayam, daging, aneka jajan ringan, dan yang menjadi menu utamanya yakni nasi burung. Oh ya, letak industri catering ini masih menyatu dengan alam loh, sehingga membawa kemudahan dalam memperoleh bahan baku seperti ikan, sayur, dan rempah-rempah. Metode yang kedua yakni diagram Venn, adalah metode yang menggambarkan masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh pemilik usaha dan karyawan dalam menjalankan kewajiban mereka dalam bekerja. Besar kecilnya masalah pada diagram ini dapat dilihat dari proporsi lingkaran yang ada. Permasalahan pertama berupa lemahnya popularitas produk. Karena tergolong produk yang masih baru, membuat produk ini tidak begitu banyak dikenal orang. Ditambah dengan adanya jasa-jasa catering yang sudah berdiri terlebih dahulu dan letaknya yang masih terpencil menambah keasingan produk ini. Kedua, kurangnya alat produksi. Ketiga, kurangnya karyawan pengganti. Apabila karyawan sakit atau libur saat tiba-tiba ada pesanan, membuat sang pemilik industri bekerja ekstra dan terkadang membuat ia panik sendiri kalau sudah mepet. Keempat, belum tersedianya jasa pengiriman pribadi. Jadi kesimpulannya, permasalahan utama yang dihadapi dalam industri ini yakni berupa kurangnya popularitas produk karena tergolong produk yang masih baru, ditambah dengan adanya jasa-jasa catering yang sudah berdiri terlebih dahulu dan letaknya yang masih terpencil menambah keasingan produk industri ini. Metode yang ketiga yakni food basket, yakni metode untuk mengetahui sebuah pola konsumsi atau pemenuhan kebutuhan dasar baik dari karyawan atau pemilik industri. Kebutuhan tersebut terdiri atas kebutuhan pribadi atau kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pokok yang diperlukan dalam industri. Nah, dalam slide ini dijelaskan kebutuhan rumah tangga pemilik usaha berupa bahan pokok, biaya sekolah anak, modal usaha, dan biaya tidak juga misal sedikit. Untuk kebutuhan rumah tangga karyawan, yakni biaya pengobatan dan biaya makan. Sedangkan untuk kebutuhan industri, berupa bahan baku untuk catering sendiri meliputi pembelian kemasan nasi, beras, rempah-rempah, sayur, lauk, dan peralatan masak serta gaji karyawan. Metode yang keempat yakni adalah matrix scoring, di mana metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas permasalahan yang terjadi pada industri ataupun pemilik industri dan karyawan. Pada slide ini dijelaskan bahwa permasalahan yang ada pada industri ini ada 4 jenis dan masing-masing pemilik industri sudah mempunyai untuk strategi penyelesaiannya. Seperti permasalahan pertama ini, kurangnya popularitas produk, dan strategi penyelesaiannya adalah
dengan memberi label yang menarik di setiap kemasan serta mulai mempromosikannya di laman Instagram yang bernama Dapur Mak Brand. Yang kedua, kurangnya alat untuk produksi. Strategi penyelesaian dalam mengatasi masalah ini yakni dengan menyediakan lagi dengan membelinya sedikit demi sedikit peralatan untuk memasak, terutama kompor, penanak nasi, dan wajan besar. Permasalahan ketiga yakni kurangnya karyawan pengganti. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemilik industri yang bernama Ibu Nur Aziza akan meminta bantuan anaknya atau kerabatnya. Dan permasalahan terakhir yakni belum tersedianya jasa pengiriman pribadi. Strategi dalam mengatasi masalah ini untuk sementara bisa diatasi dengan mengantarkan sendiri dengan sepeda motor apabila jaraknya tidak terlalu jauh, makanan yang dipesan tidak terlalu banyak, serta komponen menu yang tidak terlalu mengandung benda cair. Itu tadi guys hasil analisis saya, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Dan bagi kalian yang ingin aku mengunjungi ke industri-industri lainnya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa share, subscribe, and like. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.